Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hesti Wulandari. Saya sebagai okupasi terapis di SLB Negeri Boyolali. Tidak semua orang tua yang mempunyai anak kebutuhan khusus ataupun masyarakat mengerti tentang apa itu okupasi terapi. Terapi okupasi adalah bentuk layanan kesehatan yang ditujukan kepada individu ataupun masyarakat yang mengalami gangguan pada fisik dan atau mental melalui aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kemandirian dalam bidang aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas maupun pemanfaatan waktu luang. Kondisi anak kebutuhan khusus bermacam-macam, terdiri dari Down syndrome, cerebral palsy, autis, ADHD, anak dengan gangguan penglihatan, anak dengan gangguan pendengaran, dan sebagainya. Di SLB terdiri dari ada tunanetra, tunagrahita, tunadaksa, tunarungu, dan autis. Anak-anak kebutuhan khusus tersebut memiliki gangguan pada sensorik dan motoriknya dan juga perilaku, sehingga akan mengganggu aktivitas kesehariannya seperti kemampuan akademiknya, kemampuan ketika dia di rumah seperti makan, minum, pakai baju, mandi, dan sebagainya. Begitu juga mereka mengalami gangguan perilaku. Kecenderungan anak-anak dengan berkebutuhan khusus itu memiliki perilaku yang susah dikontrol, tidak mengerti perintah, jika minta sesuatu dengan tantrum, dengan mengamuk. Nah, itu salah satu contoh dari gangguan perilaku pada anak kebutuhan khusus. Nah, disinilah peran okupasi terapi untuk memperbaiki dari kesemua gangguan tersebut. Saya akan memberikan contoh bagaimana okupasi terapi membantu anak kebutuhan khusus untuk bisa menulis. Seperti ini, anak diberi aktivitas meremas bola dengan berduri. Ini bertujuan untuk memperbaiki sensori anak. Jadi kadang ada anak yang ketika pegang benda yang lembek atau kasar atau lengket, dia menghindari. Nah, itu suatu contoh bahwa anak itu mengalami gangguan taktil atau perabaan. Yang kedua, dengan aktivitas menjepit. Ini tujuannya untuk menambah kekuatan otot pada jari-jari. Ini contohnya seperti ini. Di rumah bisa dipraktekkan karena benda seperti ini dapat dijumpai di mana saja. Untuk selanjutnya, masih sama untuk melatih anak dengan gangguan taktil atau perabaan dengan cara bermain biji-bijian. Bisa ditemukan di rumah ya, ini ada biji-bijian seperti ini untuk melatih sensitivitas dari indera perabaan dari si anak. Yang selanjutnya dengan aktivitas meremas slime. Nah, ini kan sifatnya lembek atau lengket ya. Nah, ini agar anak familiar dengan benda yang bertekstur seperti ini. Selanjutnya, ketika anak sudah terpenuhi sensori taktilnya, anak akan belajar bagaimana dia pegang pensil yang benar. Karena tidak semua anak bisa pegang pensil yang benar karena belum terpenuhi dari kemampuan sebelumnya. Ketika anak sudah bisa pegang sesuatu tanpa dilepas-lepas, anak dilanjutkan dengan belajar bagaimana pegang pensil. Ada beberapa anak akhirnya harus pakai alat bantu seperti ini untuk memudahkan pegang pensil, seperti kondisi cerebral palsy yang dia mengalami gangguan motorik, dia tangannya cenderung spastik, dia bisa dipakaikan atau diberikan alat bantu untuk pegang pensil seperti ini. Ketika anak sudah bisa pegang pensil dengan benar, tidak dilepas-lepas, anak dikenalkan untuk bagaimana bisa mengerti tentang huruf, angka, itu dengan cara seperti ini. Ini untuk motorik yang tadi ke arah membuat huruf atau angka. Kenapa anak susah untuk bisa mengerti itu angka 1 atau huruf A? Itu karena anak mengalami gangguan persepsi. Jadi anak itu
belum mengerti konsep dari huruf atau angka itu sendiri. Nah, ini salah satu aktivitas bagaimana okupasi terapis membuat anak mengerti tentang konsep bentuk, angka maupun huruf dengan permainan seperti ini. Jadi anak berjalan diusahakan sesuai dengan warna dari lantai yang seperti ini. Untuk beberapa anak mungkin kesulitan ketika dia disuruh untuk berjalan sesuai dengan garis yang berwarna seperti ini. Selanjutnya dengan aktivitas membuat huruf pada media pasir, selain untuk melatih tadi perabaan atau taktilnya tadi, juga untuk mengajarkan tentang persepsi angka. Selain sensori dari taktilnya, anak didapatkan untuk bagaimana mengerti konsep angka. Jadi ketika anak disuruh ayo tirukan buat angka 2 gitu, ada sensorik yang dari dua arah, jadi taktil dan sensorik untuk persepsinya. Ini beberapa alat yang bisa dipakai untuk mengajarkan anak bagaimana bisa menulis. Nah, contohnya seperti ini. Dengan media ini, anak diminta untuk memasukkan stick ini ke dalam pengait ini. Ini bertujuan untuk bagaimana mengajarkan anak bisa pegang pensil dengan benar. Kadang ada anak yang belum bisa posisi pinching seperti ini, anak akan memegang seperti ini. Nah, okupasi terapi mengajarkan anak bagaimana dia untuk bisa pegang dengan benar untuk ke arah menulis. Nah, seperti ini. Dengan tekanan ke pengait ini bisa melatih kekuatan jari-jari seperti ini. Kekuatan jari-jari bisa dilatih dengan menjepit seperti ini. Semakin besar tahanan dari penjepit ini, semakin membutuhkan kekuatan otot yang lebih besar. Bisa dilatih dengan menyumpit, jadi seperti ini, atau dengan memasukkan pin ke dalam sini. Ini untuk melatih koordinasi, jadi melatih ketepatan bagaimana anak bisa masukkan ke dalam toples ini. Butuh koordinasi yang bagus, karena tidak semua anak bisa melakukan seperti ini. Mungkin agak susah ketika anak mengalami cerebral palsy, dia akan kesusahan dalam memasukkan ini, makanya kita mengajarkan bagaimana bisa memasukkan. Ini manik-manik yang kita ronce. Ini mengajarkan anak untuk latihan koordinasi bilateral, jadi menggunakan dua tangan. Ini juga butuh ketepatan, butuh konsentrasi. Nah, dari aktivitas yang menggunakan media ini, beberapa tahapan bagaimana kita mengajarkan menulis bagi anak. Termasuk untuk kegiatan yang lain atau kemampuan yang harus dicapai, seperti anak bisa pakai baju sendiri, anak bisa mandi sendiri. Salah satunya dengan tadi aktivitas yang bagaimana kita memenuhi dari kebutuhan si anak. Contohnya ketika anak belum bisa makan sendiri, itu bagaimana anak bisa pegang sendok, bisa mengerti konsep makan itu seperti apa, ngambil makanan dimasukkan ke mulut. Nah, kita mengajarkan dari hal yang terkecil itu. Ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak, untuk okupasi terapi tidak hanya dalam ruangan, kita bisa mengajarkan anak di luar ruangan dengan memanfaatkan benda-benda yang ada di luar, karena di luar lebih banyak sensorik yang dicapai atau didapat oleh anak. Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari ketika anak bermain, itu banyak sensori atau kebutuhan yang sebenarnya didapat dari anak. Jadi Bapak Ibu, ketika anak-anak bermain di luar yang sebelumnya sedikit-sedikit dilarang,
karena takut jatuh atau terlalu protektif, mulai sekarang diajarkan untuk anak bisa mengeksplorasi di lingkungan. Seperti anak ketika ada mainan yang harus dipanjat, akhirnya dia berusaha untuk manjat. Nah, di situ kadang orang tua tidak sadar bahwa di situ anak itu belajar tentang motorik kasarnya, belajar tentang keseimbangan tubuhnya, belajar tentang problem solving ketika dia naik tangga itu bagaimana supaya tidak jatuh. Nah, sebenarnya banyak hal yang didapat ketika anak bermain di luar. Itu contoh dari kegiatan anak yang sebenarnya sangat penting bagi anak. Nah, tas yang lain yang bisa dilakukan anak di luar banyak, jadi kayak bermain engklek, bermain kubak sodor, atau bermain yang melibatkan anggota gerak atas ataupun anggota gerak bawah itu sangat perlu dikenalkan ke anak. Peran okupasi terapi di sekolah tidak hanya untuk memperbaiki sensorik dan motorik. Begitu juga kita juga akan mengajarkan anak bagaimana berperilaku yang benar, seperti bagaimana anak bisa mengontrol emosi, anak bisa mengantri ketika dia belanja atau mengantri ketika dia mendapatkan sesuatu sesuai urutan. Nah, di situ okupasi terapi juga mengajarkan. Harapan orang tua bagi mereka yang punya anak berkebutuhan khusus, selain kemandirian juga bagaimana ketika mereka dewasa mempunyai keterampilan atau skill ke arah pekerjaan apa yang nanti mereka dapatkan. Nah, di SLB ini ada beberapa fasilitas untuk mengajarkan anak tentang keterampilan seperti kita ada alat-alat salon, ada alat membuat paving, alat untuk tata buka, dan harapannya tidak hanya itu, semoga SLBG juga mendapatkan fasilitas yang lebih lagi sehingga anak-anak bisa mempunyai kesempatan untuk mempunyai keterampilan yang bermacam-macam. Allah menciptakan manusia dengan kesempurnaannya, termasuk dengan anak dan khusus. Mereka bukan berarti tidak bisa apa-apa. Saya contohkan ini Albert Einstein. Ini adalah tokoh dunia yang tidak semua orang tahu bahwa beliau itu adalah mempunyai spektrum autis. Jadi dengan keterbatasan, ya mungkin orang melihatnya itu keterbatasan, sebenarnya itu dia lebih dari orang biasa. Jadi kemampuan yang dia miliki itu akhirnya bisa menciptakan teori relativitas. Ini suatu dorongan ya untuk kepada orang tua mempunyai anak berkebutuhan khusus, bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu bukan berarti nanti mereka tidak bisa apa-apa, tidak bisa mandiri. Tapi dengan kesabaran, ketekunan orang tua ataupun pihak dari sekolah akan membuat anak-anak itu bisa mandiri dan berkarya di masa depan nanti. Cukup sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Pesan saya kepada orang tua untuk selalu menyayangi anak-anak berkebutuhan khusus dengan penuh kesabaran dan ketekunan, dengan semangat yang tinggi agar tercapai kemandirian anak, sehingga mereka bisa seperti anak-anak yang lain ketika mereka dewasa mempunyai pekerjaan yang bisa menghidupi mereka. Semangat dari Bapak Ibu guru ataupun terapis itu suatu harapan yang besar bagi orang tua agar anaknya lebih bagus lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.